Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadifa Tiara Nugrahini Purnama dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 23 dari SMA Negeri 12 Jakarta. Pada video ini saya akan membahas soal yaitu 3 nomor mengenai materi matematika peminatan. Mari selamat menyaksikan. Di sini saya akan langsung izin untuk share screen. Kita akan membahas soal nomor 2, 6, dan 9. Di sini diawali dari nomor 2. Oke, langsung aja. Di sini yaitu lingkaran yang kecil mempunyai persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y min 4 sama dengan 0. Nah, yang ditanya itu persamaan dari lingkaran yang besar. Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa sebelumnya saya sudah mengerjakan soal tersebut. Nah, caranya seperti ini. Cuman saya ingin berusaha untuk menjelaskan ulang dengan menulis di papan yang kosong ini agar lebih jelas gitu dan lebih leluasa dalam menjelaskan. Oke, di sini kan kita tahu nih di sini yang depan variabel x itu kan a, nih b, dan yang tidak mempunyai variabel itu c. Oke, kita bisa menentukan titik pusatnya, titik pusat kecil ya, titik pusat lingkaran kecil. Itu kan berarti min setengah a, min setengah b, ya, kayak gitu. Titik pusat min setengah a, min setengah b. Berarti, oke, titik pusat itu kan dilambangkan dengan a kecil dan b kecil. Maka a, b-nya itu min setengah a. Min setengah a berarti kan min setengah a. Berarti nilai a kecilnya itu 1 dan min setengah b. Min setengah b berarti min setengah dikalikan dengan min 4. Berarti 2. Oke, berarti kita dapat nih ya titik pusat dari lingkaran kecil. Pusat kecil. Oke. Nah, setelah kita udah dapat nih nilai titik pusat dari lingkaran kecil, nah di sini kan juga terdapat nilai C ya. Nah, kita bisa menghitung jari-jari dari lingkaran kecil. Nah, ingat bahwa rumus jari-jari itu kan titik pusatnya yaitu A kuadrat plus B kuadrat min C. Atau bisa juga akar min setengah A besar plus min setengah B besar. Oh ya, jangan lupa dikuadratkan dan min C. Oke, karena di sini sama aja, jadi saya langsung memakai dari titik pusatnya. Akar dari, oh ya, akar dari 1 kuadrat plus 2 kuadrat min, di sini kan C-nya itu bernilai min 4 ya, karena di sini tandanya min ketemu min plus, berarti plus 4. Oke, berarti 1 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 9, maka R kecil, ya, R jari, ya jari-jari lingkaran kecilnya itu didapat 3. Oke, kita udah dapat jari-jari dan titik pusat dari lingkaran kecil. Nah, di sini saya menggunakan konsep secara visual, di mana kita bisa menggambarkan ulang ya. Di sini saya gambarkan ulang. Oke, sebelumnya. Saya geser dulu. Oke, saya ingin menggambarkan ulang dari lingkarannya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Maaf, ini kurang bagus. Pokoknya ini bersinggungan gitu ya. Nah, di sini kan ada titik pusat dari lingkaran kecil, ya, ini titik pusat lingkaran besar, dan ini merupakan sumbu X. Di sini sumbu X. Oke, nah tadi kan kita udah tahu bahwa jari-jari dari lingkaran kecil itu 3, ya, jari-jari lingkaran kecil 3. Nah, berarti kita bisa membayangkan nih, kalau misalnya jari-jari lingkaran kecilnya 3, berarti kan jari-jari lingkaran besarnya itu 2 kali dari jari-jari lingkaran kecil. Maka di sini kan juga 3 pastinya. Nah, maka pastinya jari-jari lingkaran besar atau R besar itu 2 dikali dengan 3. 3-nya ini tadi apa? Jari-jari lingkaran kecil. Oke, berarti jari-jari lingkaran besar itu 6. Nah, tahu bisa juga kan sama aja seperti ini. Diameter lingkaran kecil sama dengan jari-jari lingkaran besar. Oke, berarti tinggal 2 kalinya jari-jari lingkaran kecil. Oke, kita udah dapat nih
R besar atau jari-jari besar. Jari-jari lingkaran besarnya itu 6. Oke. Nah, di sini untuk menentukan titik pusat dari lingkaran besar, saya juga menemukannya dengan secara visual gitu. Karena kan di sini kita belum mengetahui persamaannya ya, karena kan kita mencari persamaannya. Nah, di sini tuh kita nggak tahu nilai C-nya berapa, nilai C lingkaran besar. Maka untuk mencari jari-jarinya, kita lumayan agak kesulitan kalau misalnya kita memakai rumus ini, gitu. Makanya kita menggunakan cara secara visual, yaitu menentukan titik pusat besarnya, yaitu seperti ini. Tadi kan untuk titik pusat lingkaran kecilnya adalah 1,2. Nah, secara visual, titik pusat lingkaran besar ini ada di sebelah kanannya, ada di sebelah kanan dari si titik pusat lingkaran kecil tersebut. Maka, di sini kan 1, berarti dia ada di titik 1 nih ya, sumbu X-nya 1. Di sini 3, berarti tinggal geser 3 satuan ke kanan. Maka, titik pusat yang besar adalah 1 ditambah 3 ya. Ini yang sumbu X-nya, koma. Nah, jadi karena tadi yang titik pusat kecilnya itu 1,2, maka sumbu Y-nya tetap 2. Jadi yang berubah itu hanya si sumbu X-nya, atau si nilai A. Ini kan A, B. A, B. Kenapa? Karena ini kan terjadi perubahan atau pergeseran titik secara horizontal gitu, secara ke samping. Sedangkan kalau misalnya secara vertikal, ya dia tetap berada di titik 2 gitu, kurang lebih. Oke, berarti kita ketahui pusatnya itu, pusat si besar 4,2. Oke. Jadi, tadi jari-jarinya 6, tadi jari-jari si besarnya 6, dan si titik pusat besarnya itu 4,2. Oke. Kita langsung substitusi aja ke persamaan. Ke rumus ketika ingin menentukan sebuah persamaan garis singgung bila diketahui jari-jari dan titik pusatnya itu A, B. Jadi seperti ini. Rumus menentukan lingkaran dengan jari-jari dan pusatnya itu A, B. Oke, maka langsung aja di sini berarti X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan jari-jari dikuadratkan. Oke, langsung aja. Tadi kita udah dapat semua angkanya. Sebentar. Nah, oke. Tadi jari-jarinya itu 6. Sini kita masukin satu-satu dulu ya. Oke, berarti X min A. Tadi kan titik pusatnya itu, titik pusat itu kan A, B. A besar, A kecil dan B kecil. Maka di sini min A. Min A berarti kan min 4 kuadrat plus Y min B. B-nya itu kan 2 ya. Nih, ini B, ini A. Oke. Sama dengan R-nya tadi 6, berarti 6 dikuadratkan. Ini kuadrat. Oke. Langsung aja ini kita hitung menggunakan rumus yang sebelum-sebelumnya sudah kita pelajari. Ini kan berarti A min B dikuadratkan. Maka cara menghitungnya itu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Oke, seperti itu. Maka ini langsung aja kita jabarin, dapat X kuadrat min 8X plus 16. Oke, itu. Dan plus, yang ini juga Y min 2 kuadrat, berarti Y kuadrat min 4Y plus 4 sama dengan 36 ya. 6 kuadrat itu kan 36. Oke, di sini saya geser dulu. 36. Nah, ini langsung kita pindah ruas aja, supaya bentuknya itu menjadi bentuk yang seperti biasanya gitu. Berarti kan X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 4Y. Nah, di sini ada yang tidak mempunyai variabel ya, ada 16 dan ada 4. Berarti 20 dan 36 ini pindah
20 pindah ke ruas kiri. Jadi minus 36. Oke, berarti kan X kuadrat plus Y kuadrat, ini tinggal dijumlahin. Min 8X min 4Y. 20 min 16 itu, 20 min 36 adalah min 16. Sama dengan 0. Nah, oke. Berarti kalau di soal kita lihat, itu tuh jawabannya adalah opsi B. Maka ini merupakan persamaannya. Coba kita lihat lagi di soal. Nah, iya. Berarti jawabannya itu adalah yang opsi B. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 6. Nah, di sini yaitu diketahui persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 dan garis Y sama dengan X plus K. Nah, ditanya supaya nanti garis ini bersinggungan dengan lingkaran, maka ditanya nilai K-nya itu berapa. Oke, di sini kan berarti diketahui suatu lingkaran dan garis ya. Garis itu tadi Y sama dengan X plus K. Oke, pertama-tama perlu diketahui bahwa agar suatu garis dan lingkaran itu bersinggungan, maka nih nilai diskriminannya harus sama dengan 0. Diskriminan harus sama dengan, ya, D sama dengan, oke. Pertama-tama, cara selanjutnya yaitu kita akan mensubstitusikan garis ke dalam persamaan lingkarannya. Maka tadi kan diketahui X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Maka X kuadrat diganti Y-nya dengan garis tadi yaitu berarti X plus K kuadrat sama dengan 9. Jadi tinggal kita, tinggal kita hitung aja seperti biasa. Maka X kuadrat plus, nah ini juga seperti yang soal sebelumnya, menggunakan sifat yang ini kuadrat, menggunakan sifat A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya, seperti itu. Maka di sini kita akan mendapatkan X kuadrat plus 2KX. Ya, jadi kita tulisnya tuh yang koefisiennya dulu, baru variabel. Maka 2K baru X ya variabelnya. Plus K kuadrat sama dengan 9. Oke, ini kan bisa ya, X kuadrat sama X kuadrat berarti 2X kuadrat plus 2KX plus K kuadrat min 9. Jadi 9 ini kita pindah ke ruas kiri sama dengan 0 gitu. Supaya nanti menjadi suatu persamaan. Oke, nah maka saya geser ke bawah. Nah, maka untuk suatu diskriminan itu kan yang harus diketahui adalah nilai A, B, dan juga C. Maka dari persamaan ini, kita bisa menentukan nih bahwa 2 ini merupakan A, lalu 2K ini merupakan B, dan K kuadrat min 9 ini sama dengan C. Jadi, variabelnya itu tidak ikutan gitu. Jadi, yang ikutan hanya koefisien, itu yang ada di depan variabel. Seperti itu, oke. Nah, supaya bersinggungan tadi katanya. Supaya bersinggungan, maka nilai diskriminan harus sama dengan 0. Diskriminan sama dengan 0, maka D sama dengan 0. 0 sama dengan diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC. 4AC. Maka B-nya berarti 2K kuadrat min 4, A-nya tadi 2, C-nya merupakan K kuadrat min 9. Nah, seperti itu. Ini juga tinggal kita hitung, kita selesaikan. Maka didapat 0 sama dengan 4K kuadrat min 8. Nah, jadi ini kan kita dapat ya, min 8. Yang ini min 8. Ya, min 8. Min 8 dikalikan pelangi, gitu, dikalikan silang ke dalam yang dalam kurung itu. Berarti min 8 K kuadrat, ini saya langsung ya, plus min 8 dikalikan dengan min 9, berarti kan plus 7, 2.
Oke. Nah, ketika udah seperti ini, 4, kita bisa menyederhanakan persamaannya, yaitu dengan 2 ruas dibagi dengan 4. Maka didapat K kuadrat min 2 K kuadrat plus, plus 18. Sama dengan 0 ya. Oke. Ini masih bisa kita selesaikan. Di sini sama-sama K kuadrat ya variabelnya. Maka K kuadrat min 2 K kuadrat itu kan hasilnya min K kuadrat plus 18. Sama dengan 0. Nah, ini si K kuadratnya tinggal kita pindahkan pindah ke ruas sebelah gitu menjadi positif. Nah, pindah ke ruas kanan gitu. Maka agar kuadratnya hilang, si 18 ini kita kasih akar, kita akarkan. Maka K sama dengan akar 9 dikali 2. 9 dikali 2 itu kan 3 akar 2. Maka nilai K-nya merupakan 3 akar 2. Oke. Nah, kalau di opsi pilihan, itu berarti yang jawabannya 3 akar 2 itu yang opsi B. Oke, yang opsi B. Temu berarti nilai K-nya yang memenuhi itu adalah 3 akar 2. Ini seperti di soal. Sekian untuk nomor 6. Selanjutnya akan kita membahas nomor 9. Oke, untuk nomor yang terakhir, di sini ada soal nomor 9, yaitu persamaan garis siku lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 4y sama dengan 0 yang sejajar dengan garis y min 2x sama dengan 3. Oke, kita disuruh menentukan persamaan garis siku lingkarannya. Nah, di sini kita pertama-tama akan membutuhkan, oke, sebelumnya di sini sebelum menentukan kita akan butuh gradien, pusat, dan juga jari-jari. Oke, lanjut. Nah, kenapa di soal ini kita membutuhkan ketiganya? Karena untuk kita menentukan persamaan garis siku lingkaran yang sejajar dengan suatu garis, maka kita akan menggunakan rumus Y min B sama dengan M, X min A plus minus jari-jari akar M kuadrat plus 1. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan bila diketahui suatu garis itu berkorelasi dengan lingkarannya gitu. Oke, maka di sini kita menentukan satu persatu, seperti yang sudah sebelum-sebelumnya. Nih, ketika diketahui suatu koefisien X dan Y-nya di dalam suatu bentuk persamaan, maka dari sini kita langsung bisa menentukan titik pusatnya. Di mana titik pusatnya itu kan kan pusat itu A, B. A, B. Maka ini tinggal kita bagi 2 dan tandanya itu berkebalikan. Kalau misalnya minus jadi plus, kalau plus jadi minus. Berarti kan di sini ada min 2. Min 2 dibagi 2 saat min 1 dikalikan dengan min. Hasilnya kan berarti positif. Berarti dapat 1. 1,4 dikali dengan min setengah. Berarti hasilnya min 2. Seperti itu. Berarti titik pusatnya adalah 1, min 2. Oke. Kita udah dapet nih pusatnya 1, min 2. Setelah itu, kita bisa mencari jari-jarinya. Kalau misalnya pusat sudah diketahui, maka R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min C. Nah, kita bisa lihat bahwa di persamaan lingkar ini, nggak diketahui nilai C-nya. Jadi hanya diketahui 4. Hanya diketahui 4 suku, sedangkan untuk suku C-nya itu tidak diketahui. Berarti kalau misalnya tidak diketahui, itu merupakan 0. Oke. A kuadrat berarti 1 kuadrat plus min 1, min 2. Min 2 kuadrat min 0. Oke, berarti kan akar 1 ditambah 4. Maka R sama dengan akar 5. Oke, kita udah dapat titik pusat dan
jari-jarinya. Nah, yang terakhir, kan di sini diketahui tadi ya, garisnya itu Y min 2X sama dengan 3. Dari situ kita bisa menentukan nilai gradien. Y min 2X sama dengan 3. Oke, ingat bahwa Y gradien itu Y sama dengan MX. Nah, yang dinamakan gradien itu yang di depan variabel X. Maka tinggal kita pindah ruas jadi Y sama dengan 2X plus 3. Maka gradiennya itu bernilai 2. Oke, maka M sama dengan 2. Kan kita udah dapet ya nilai titik pusatnya. Lalu ada jari-jari tadi, jari-jarinya itu akar 5, dan gradiennya itu 2. Maka tinggal kita masukkan ke rumus tadi, ke rumus ini. Ke rumus yang ini, dan kita substitusi. Maka dapat Y min B. B-nya itu kan, B-nya tadi, nih, ini kan titik pusat itu A, B. Maka B-nya itu min 2. Y min 2, berarti plus 2, sama dengan M. Maka sama dengan M itu kan tadi gradien, berarti gradiennya 2, 2 kurung X min A, A-nya 1, plus minus R-nya tadi jari-jarinya akar 5, dikalikan dengan akar M kuadrat, berarti jari-jari, gradien kuadrat plus 1. Akar M kuadrat plus 1. Nah, lanjut lagi. Ini tinggal kita selesaikan seperti dikali silang ya. Ini dikali ke sini, ini dikali ke sini gitu. Maka Y plus 2 sama dengan 2X min 2 plus minus akar 5. 2 kuadrat 4 tambah 1, 5. Berarti akar 5 dikalikan dengan akar 5. Nah, oke lanjut. Saya ubah warna. Kan Y plus, oke langsung aja ya. Oke, gini dulu. Y plus 2 sama dengan 2X min 2 plus minus akar 5 dikalikan akar 5, maka hasilnya angka itu sendiri, plus minus 5. Nah, kita bisa membuat persamaannya itu menjadi Y sama dengan. Jadi, si 2-nya ini, kita pindah ruas ke kanan. Maka Y sama dengan 2X min 2 min 2, berarti min 4, plus minus 5. Nah, di sini kan karena masih tandanya plus minus ya. Tadi masih ada plus minus. Maka di sini nanti hasilnya itu akan ada 2 kemungkinan. Ada yang misalnya bila operasinya itu penjumlahan, ada yang bila penjumlahan, dan ada yang bila operasinya itu pengurangan gitu. Jadi akan ada 2 kemungkinan persamaan. Jadi langsung aja kita yang pertama ada tanda plus dulu, berarti Y sama dengan 2X min 4 plus 5 gitu. Maka Y sama dengan 2X plus 1. Sedangkan yang minus berarti Y sama dengan 2X min 4 min 5 gitu. Jadi bedanya kalau misalnya tadi positif 5, maka ini negatif 5 gitu. Berkebalikan. Oke, berarti kan Y sama dengan 2X min 9. Coba kita lihat ke opsinya tadi. 2X plus 1 dan 2X min 9. Oke, berarti kalau misalnya di opsi itu, jawabannya merupakan yang opsi A. Ya, ini persamaan garis singgung lingkarannya. Maka di opsi merupakan yang A. Oke, cukup sekian pembahasan yang nomor 9. Dan ini merupakan pembahasan nomor terakhir. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, jadi cukup sekian pembahasan soal PAT mata pelajaran matematika peminatan, yaitu ada 3 soal, nomor 2, 6, dan 9 yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon dimaafkan, semoga yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.